Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Peti dalam rubrik politik embongan. Sebagaimana yang waktu-waktu lalu, bahwa di playlist ini kita berbicara tentang dinamika politik yang sedang hiruk pikuk berlangsung di negeri kita ini, ya, menjelang tahun-tahun politik 2024, ya, berarti sesaat lagi. Nggak terlalu jauh. Sekarang sudah 2023, ya, ini sudah bulannya juga sudah mau habis, ya. Oke. Begini, tingkat penerimaan rakyat terhadap pemimpinnya itu sebetulnya bukan di gedung DPR MPR sana, ya. Sekali lagi tak ulangi, tingkat penerimaan, ya. Apakah seorang pemimpin itu ada di dalam hati rakyatnya atau tidak, ya, itu bukan di gedung DPR itu, tempat DPR itu bersidang bertemu, tidak di situ, tapi di lapangan, di dalam kehidupan nyata. Itu kalau di gedung situ itu kan nggak semua rakyat bisa ke situ. Aku ulangi, ya. Penerimaan seorang pemimpin oleh rakyatnya, apakah dia ada di hati rakyatnya atau tidak sama sekali, itu bukan ketika Anda itu duduk bersidang berapat di gedung itu. Enggak. Tetapi ujiannya itu ada di lapangan. Di lapangan diuji, dia benar-benar tersimpan di dalam hati rakyatnya atau justru dibuang, tidak ada sama sekali di hati rakyatnya. Di situ kita bisa uji bahwa kepemimpinan itu sebetulnya dia itu seorang yang menjadi pemimpin, ya, ada di hati rakyatnya atau tidak. Di sana diujinya, ya. Sekali lagi aku ulangi supaya clear ini, ya. Bukan di gedung MPR itu, bukan di gedung MPR DPR itu, bukan. Tapi di rakyat, ketika kamu bertemu rakyat langsung di lapangan, mereka menerima atau tidak. Dan itu harus, pertemuan itu juga harus natural, bukan pertemuan yang direkayasa. Karena bisa saja pertemuan itu direkayasa, kan, seolah-olah diterima padahal enggak. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan dulu cuplikan video ini. Gue nggak tahu harus minta izin ke siapa karena bukan gue yang shot. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan, silahkan konfirmasi ke gue, dan akan, kalau misalkan keberatan, ya akan gue take down, ya. Tapi kalau misalkan diizinkan, ya akan terus, ya, gue pakai, karena dia nggak tahu mau izin kemana ini, ya, karena nggak ada nomor HP juga, WA yang bisa dihubungi, ya. Oke, kita saksikan video ini sejenak. Turun, 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 turun. Yang tidak berdosa, seraya mendoakan semoga arwah korban yang meninggal dunia diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan korban-korban yang terkena luka dapat segera disembuhkan seperti sedia kala. Karenanya DPR RI menyerukan Matiin mic-nya. organisasi internasional lainnya untuk tetap terus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Oh. Oke, ya. Telah disaksikan videonya, ya. Kita tahu sekarang. Itu di lapangan. Langsung di lapangan, di sana ujiannya. Apakah sosok pribadi itu diterima oleh rakyatnya atau ditolak? Itu fakta bicara.
Sampai ada yang ngomong, matikan mic, matikan mic, matikan mic. Karena apa? Karena dia kalau memimpin sidang juga selalu mematikan mic itu apa? Jadi dalam bahasa Jawa dibilang, tandur tinukul, opo sing mbok tandur iku sing tukul. Apa yang kamu tanam itu yang tumbuh. Kalau kamu tanam pohon jambu, maka yang tumbuh pohon jambu, nggak mungkin pohon durian. Kalau kamu tanam kebaikan, yang keluar tumbuh kebaikan. Kamu tanam keburukan, yang tumbuh ya keburukan. Atau dalam bahasa Alkitabnya disebut tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau dia di dalam gedung sana dengan jumawahnya, ada orang ngomong dimatikan mic-nya, ya di luar dibalas begitu. Rakyat bilang matikan mic-nya, matikan mic-nya. Kenapa? Itu yang dia tanam, maka itu yang dia tuai. Sekarang bagaimana seorang pimpinan, seorang pemimpin sama rakyatnya dibegitukan? Kan malu. Kemana muka mau ditaruh? Ya, itu kalau orang Sumatera begitu, kemana wajah hendak ditaruh? Nggak ada muka. Karena malu, diperlakukan begitu loh sama rakyatnya. Ya, diperlakukan seperti itu, diteriakin, matiin mic-nya gitu. Dia mau ngomong orang nggak mau dengar. Tambah tambah teriak, tambah ada yang bilang itu kalau tadi videonya kan turun. Bagaimana coba? Kalau itu dikembalikan ke kamu mau pidato, mau ngomong, orang sudah gak mau dengar suruh turun, kan malu. Nah, seharusnya dia malu. Terus mawas diri, lain kali jangan diulangi lagi perilaku-perilaku yang menyakiti hati rakyat. Karena rakyat punya caranya sendiri untuk menyelesaikannya. Hanya momennya saja yang perlu dicari. Ketemu momen seperti itu, habis itu. Ya, habis. Ya. Dia mau cerita, orang sudah nggak mau dengar. Dia mau ngomong itu loh, orang nggak mau dengar. Coba, kan sudah nggak dianggap. Tambah diteriakin, tambah diteriakin, turun. Ada lagi. Matiin mic-nya. Untung aja itu teknisinya masih punya hati. Kalau misalkan dimatiin mic-nya, atau ada yang nekat naik ke panggung dimatiin mic-nya, seperti dia mematiin mic ketika sidang. Sidang itu beradu argumen. Argumen mana yang bisa dipertahankan, yang ujung-ujungnya harus memperjuangkan kebaikan bagi rakyat. Kalau setuju nggak setuju ya nanti tanggapi aja. Gue nggak setuju, argumen lu apa? Bukan dengan cara mic dimatiin. Nggak tahu kan di luar negeri ada nggak sidang kabinet, sidang apa namanya, wakil-wakil rakyat terus main matikan mic itu ada nggak? Nggak. Apa adanya hanya di negeri ini. Gue juga kadang-kadang gue nggak habis pikir, gitu bisa jadi wakil rakyat tuh gimana ya? Nilai moralitas akhlaknya aja seperti itu. Belum lagi dari segi akademisnya. Berpikir akademis tidak begitu. Dia berani berargumen, argumennya berani diuji, berani diadu. Kalau salah ya bilang salah, bener bilang bener. Bukan membunuh argumen orang dengan cara dimatiin mic-nya, kan kacau itu. Kalau orang Jawa bilang kok yo ono si model ngono dadi pemimpin. Kan jadi begitu kita tanya. Ya, jadi sesuatu yang aneh ya. Maka video ini aku unggah bukan untuk menyerang si dia secara langsung, enggak ya. Aku juga ini bukan kerangka serang menyerang, tapi tetap dalam nilai-nilai akademis kebersamaan kita. Artinya jadikan terutama para pemimpin-pemimpin yang sedang duduk di kursi sana ya, jadikan momen itu pembelajaran bagi kalian semua. Apa? Jangan menyakiti hati rakyat, supaya tidak diperlakukan seperti itu ya. Dan bagi pelakunya juga supaya itu menjadi mawas diri ya. Anda itu kan diberi amanah itu dari rakyat ya, janganlah menyakiti hati rakyat gitu ya. Jangan terus ngomong-ngomong apalah yang simpel-simpel aja. Iya, kamu enak hidup di sana, rakyat ini cari makan setengah mati. Ya. Semoga momen itu bisa pembelajaran bagi yang bersangkutan dan pembelajaran bagi pemimpin-pemimpin yang lain. Anda itu bisa duduk di sana karena rakyat memberikan suaranya untuk Anda.
Maka kalau Anda menyakiti hati rakyat, itu kan sesuatu yang anomali gitu loh. Maka Anda akan mendapatkan sambutan yang tidak enak dari rakyat, yang Anda bikin juga tidak enak karena hatinya tersakiti. Oke, semoga momen ini bisa untuk pembelajaran kita semua. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.